Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi ini saya mau sampaikan renungan bagi kita yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami agungkan, kami muliakan dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberkati hidup kami satu minggu yang telah lewat. Dan hari ini Tuhan, kami mau memberi diri kami mendengarkan bagian firman-Mu. Diberkati kami, demikian juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan memberitakannya. Diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya pilih pada pagi ini, kasih Allah yang tidak pernah berubah. Ketika kita ingin pergi untuk waktu yang lama meninggalkan anak-anak kita yang belum dewasa, biasanya kita akan memberikan pesan kepada mereka. Pesan tersebut berisi kata-kata yang membuat mereka terhibur meski ditinggalkan, dan beberapa hal yang harus mereka lakukan. Karena mereka mungkin akan takut dan khawatir tentang bagaimana keadaan mereka ditinggalkan oleh orang tua yang selalu bersama dengan mereka dan melindungi mereka. Sebagai seorang guru yang mengasihi murid-muridnya, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang ayah dan menganggap mereka sebagai anak-anak yang dikasihi. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Ia akan meninggalkan mereka dan menyiapkan tempat tinggal di surga bagi mereka, Ia mengetahui ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan para murid, sehingga Ia mengatakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sebagai anak yatim piatu, tetapi pada saatnya Ia akan datang kembali, yaitu pada waktu kebangkitannya, dan Ia akan membawa kehidupan yang kekal bagi para murid. Ia juga menyatakan bahwa Ia menyertai mereka selama-lamanya. Bentuk penyertanya adalah melalui seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Roh itu menjadi pengantara antara mereka dengan Tuhan Yesus. Roh itu berkata-kata dan bekerja di dalam hati mereka, menghibur, menguatkan, mengajar, menasehati, dan membela mereka, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia bersama-sama dengan mereka. Roh itu akan bersama-sama dengan para murid dan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Roh itu akan mengajarkan kebenaran dan menerangi hati untuk melakukan kebenaran itu. Dunia tidak dapat menerima roh itu karena dunia tidak mengenalnya dan dunia tidak suka akan kebenaran. Karena kehidupan para murid berbeda dengan kehidupan dunia pada umumnya, terutama orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus juga menyatakan janjinya bahwa Ia mengasihi murid-muridnya dan menyatakan diri kepada mereka, tetapi hanya bagi mereka yang memegang perintahnya dan melakukannya yang akan menerima janji itu. Karena ketaatan para murid kepada perintah Tuhan Yesus menjadi tanda kasih mereka kepadanya dan kesatuan mereka di dalam Dia. Di tengah pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, kita seringkali merasa khawatir, takut dan cemas. Kita merasakan kebimbangan dan ketidakpastian, seperti anak kecil yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kita tidak tahu harus berbuat apa dan kita bertanya-tanya, kapankah pergumulan ini berlalu? Seperti Tuhan Yesus mengetahui kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan para murid,
Tuhan Yesus pun mengetahui apa yang kita rasakan saat ini. Ia meyakinkan kita bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita, tetapi Ia akan menolong kita dengan roh kebenaran atau Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itu akan bekerja dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus itu akan memberi hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kita dibimbing untuk melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Roh Kudus akan menghibur dan menguatkan kita ketika kita bersedih, lelah, dan putus asa. Roh Kudus juga akan menerangi hari dan pikiran kita di tengah kebimbangan dan ketidakpastian yang kita rasakan. Dan Ia akan menyertai dan memimpin kita selama-lamanya. Walaupun keadaan zaman yang kita hadapi sekarang ini banyak berubah, yakinlah bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ia selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita dari dulu, kini, dan selamanya. Asalkan kita mau menuruti dan melakukan perintah-Nya, tidak hidup dalam kuasa dosa dan keinginan daging yang tidak berkenan kepadanya, maka kita akan melihat kuasa kasih-Nya. Kasih yang diberikannya kepada kita tidak hanya berupa hal-hal baik yang kita terima, tapi Ia akan memberi hidup kepada kita, karena Ia adalah hidup itu sendiri. Kita adalah murid Tuhan Yesus masa kini yang telah menerima janji kasih-Nya. Karena itu, sekalipun keadaan kehidupan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, yakinlah akan penyertaan Tuhan, bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Hiduplah sesuai dengan pimpinan Roh Kudus dan taatilah perintah-Nya, dan jadilah teladan dalam iman. Maka Ia akan menyatakan kasih-Nya kepada kita sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.